Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemensia Alsida Purnamasari. Saya dari kelas 2022B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat 3 semester 6 dengan NPM 22105052. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi modul ajar. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita lihat pada cover di atas, yang pertama terdapat nama sekolah, tahun ajaran, logo, nama kepala sekolah, jabatan kepala sekolah, dan desa. Yang kedua ada kata pengantar. Yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi terdapat 1 kata pengantar, 2 daftar isi. Di bagian daftar isi terdapat bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut terdapat A. Latar belakang, B. Landasan hukum, C. Tujuan. Bab 2. Pelaksanaan supervisi modul ajar, di mana dalamnya terdapat A. Pelaksanaan supervisi modul ajar, B. Jadwal supervisi modul ajar, C. Kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi modul ajar, D. Instrumen yang digunakan dalam supervisi, E. Pendekatan supervisi, F. Teknik supervisi, G. Pelaksanaan supervisi. Bab 3. Hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Di dalamnya terdapat A. Evaluasi hasil supervisi, B. Laporan dan tindak lanjut hasil supervisi. Bab 4. Kesimpulan. Bab 1. A. Latar belakang. Supervisi modul ajar merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Modul ajar yang digunakan dalam proses pendidikan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta efektif dalam penyampaian materi. Oleh karena itu, supervisi dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana modul ajar telah berhasil diimplementasikan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang muncul selama penggunaannya. Supervisi modul ajar bertujuan untuk menilai kesesuaian isi, metode penyampaian, serta dampak pembelajaran terhadap anak. Selain itu, hasil supervisi juga menjadi acuan bagi lembaga PAUD dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas. Laporan ini disusun untuk merangkum hasil supervisi modul ajar, mengidentifikasi kelebihan serta kendala dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan mutu pembelajaran PAUD. Dengan adanya supervisi yang berkelanjutan, diharapkan proses belajar mengajar semakin optimal dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. B. Landasan hukum. Landasan hukum terdapat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur standar pendidikan dan pengawasan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menegaskan pentingnya supervisi dalam meningkatkan kompetisi pendidik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah yang mengharuskan kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi. Yang kelima, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran yang memberikan panduan supervisi bagi pendidikan berbasis madrasah. C. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, keselarasan dengan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pendidik. Yang keempat, menyesuaikan modul dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, mendorong inovasi dan kreativitas.
Bab 2. Pelaksanaan supervisi modul ajar. A. Pelaksanaan program supervisi modul ajar. Di dalamnya terdapat, sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program supervisi modul ajar kepada guru di PAUD Kasih Ibu sebanyak 2 kali dalam setahun untuk setiap orang guru di sekolah kami. Adapun supervisi ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran. B. Jadwal supervisi modul ajar. Jadwal supervisi modul ajar, rencana waktu yang digunakan untuk mengawasi dan memberikan pendampingan kepada guru dalam menyusun modul ajar. Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun jadwal supervisi yang telah dilaksanakan di PAUD Kasih Ibu sebagai berikut. C. Kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi modul. Yang di dalamnya terdapat, sebagai kepala sekolah, saya membuat kesepakatan kepada guru yang akan dikunjungi untuk melakukan supervisi modul ajar. Biasanya, kepada guru tersebut, saya memberikan informasi 2 hari sebelum supervisi dilaksanakan. D. Instrumen yang digunakan dalam supervisi. Baik, di sini ada 10 instrumen yang saya gunakan untuk melakukan supervisi modul ajar. Di kolom pertama terdapat nomor, kolom kedua aspek yang diamati, kolom ketiga ada, kolom keempat tidak ada, kolom kelima catatan atau saran. Instrumen yang pertama yaitu modul ajar sudah disusun dengan lengkap. Jawabannya tidak ada, karena di mana di dalam modul tersebut tidak mencantumkan P5. Yang kedua, tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jawabannya ya, karena di dalam modul sudah membahas tentang di mana peserta didik bisa mengenali tentang petani, mengenali tentang kegiatan yang berhubungan dengan petani. Yang ketiga, materi pembelajaran sesuai dengan tema dan subtema. Jawabannya ya, karena dalam modul sudah tercantum tentang mewarnai gambar petani dan menyusun lospar kata petani. Yang keempat, media dan alat permainan edukatif sudah dipilih sesuai tema. Jawabannya tidak ada, karena di modul bahan dan alat yang tercantum hanya sebagian. Di modul tidak tercantum dengan tulisan, pensil atau krayon untuk mewarnai. Yang kelima, langkah kegiatan pembelajaran tersusun secara sistematis. Jawabannya ya, di mana di modul langkah kegiatan sudah tersusun secara sistematis dan tepat, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang keenam, terdapat instrumen yang sesuai untuk menilai perkembangan anak. Jawabannya ya, di mana di modul sudah mendapatkan 2 instrumen yaitu observasi dan hasil karya. Yang ketujuh, jadwal pembelajaran atau tatap muka. Jawabannya tidak ada, karena dalam modul tidak menerapkan jadwal pembelajaran tatap muka. Yang kedelapan, materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Jawabannya ya, karena di mana pada modul pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan perkembangan anak untuk memahami tugas-tugas petani dan tempat kerjanya. Yang kesembilan, modul ajar menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jawabannya ya, karena dalam modul ajar sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. Nomor 10, metode pembelajaran dalam modul menggunakan pendekatan bermain sambil belajar. Jawabannya ya, karena dalam modul sudah mencantumkan pendekatan bermain sambil belajar, karena di kegiatan main, anak diminta untuk menyusun lospar kata petani, karena kegiatan ini adalah salah satu kegiatan
di mana anak bisa bermain sambil belajar. E. Pendekatan supervisi modul ajar. Di dalamnya terdapat pendekatan supervisi modul ajar kepada guru yang saya laksanakan sebagai kepala sekolah menggunakan dua cara, yaitu pendekatan langsung yang artinya saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan, sedangkan pendekatan tak langsung dengan menggunakan media komunikasi. E. Pendekatan supervisi modul ajar. Pendekatan supervisi modul ajar kepada guru yang saya laksanakan sebagai kepala sekolah menggunakan dua cara, yaitu pendekatan langsung yang artinya saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan, sedangkan pendekatan tak langsung yang artinya dengan menggunakan media komunikasi. F. Teknik supervisi modul ajar. Teknik supervisi modul ajar artinya metode pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, memastikan efektivitas pada modul ajar, dan memberikan umpan balik kepada guru. G. Pelaksanaan supervisi modul ajar di PAUD Kasih Ibu akan dilaksanakan sesuai jadwal dan kesepakatan kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Bab 3. Hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar di PAUD Kasih Ibu. A. Evaluasi hasil supervisi akademik. Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. B. Laporan dan tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Dari hasil supervisi, maka dibuatkan laporan dan tindak lanjut. Pada laporannya, diketahui bahwa semua guru mendapatkan nilai yang amat baik dengan menggunakan instrumen supervisi modul ajar. Demikian pula dari hasil tersebut, maka ditindaklanjuti dengan cara jika nilai guru amat baik ataupun baik bisa lebih meningkatkan prestasinya agar semakin sempurna. Sedangkan yang mendapatkan nilai cukup atau kurang diikut sertakan dalam pembinaan di tingkat sekolah. Bab 4. Kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil supervisi, diketahui bahwa semua guru mendapatkan nilai yang amat baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru mempunyai kemampuan yang baik dalam menyusun modul ajar. Yang kedua, supervisi modul ajar perlu dilaksanakan karena dapat mengevaluasi diri guru sampai sejauh mana mempunyai wawasan dan kemampuan untuk menunjukkan dirinya sebagai guru yang profesional. Yang ketiga, supervisi modul ajar akan meningkatkan gairah guru untuk lebih mempersiapkan perencanaan modul ajar. Yang keempat, supervisi modul ajar dapat meningkatkan kompetensi guru. Yang kelima, supervisi modul ajar dapat menciptakan guru yang kreatif dan inovatif dalam pembuatan media ataupun bahan ajar dalam proses pembelajaran.